Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Kali ini kaget, saya dapat kiriman video Pak Mahfud MD itu bicara tentang kondisi Indonesia ini. Serem dan wah sepertinya udah parah nih. Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya bingung juga, beliau kan Menko Polhukam. Sebetulnya tugas beliau sebagai Menko Polhukam itu mengatasi problem negeri ini. Soal korupsi, soal apa. Nah, kita di luar ini cuma bersuara nggak punya power. Kalau beliau kan bisa panggil Kapolri, bisa panggil Jaksa Agung. Jadi beliau kayaknya membuka kondisi negeri ini dalam keadaan parah. Dan presidennya itu bosnya Pak Mahfud MD juga kan, Pak Jokowi. Dan yang ngeri-ngeri sedap itu kalau di luar negeri biasanya dikudeta. Saya pikir ini janganlah Pak, jangan dibilang gitu loh. Nanti Bapak dituduh memprovokasi kita ini, masyarakat Indonesia untuk melawan negeri ini, melawan negara ini. Karena kondisinya udah begitu parah. Jadi saya pikir Pak, Bapak harus berani kumpulin ini, tokoh-tokoh oposisi ini Bapak ajak dialog, Bapak laporkan ke Presiden. Rekonsiliasi ini, Pilpres itu sudah selesai. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno ini sudah masuk di dalam, sudah menjadi satu kesatuan. Jangan lagi dipecah-pecah ini kondisi negeri. Kelompok masyarakat, kelompok inilah, kelompok itulah. Jangan, ini mesti diselesaikan. Ajak runding. Bapak masih punya kewenangan. Saya nggak tahu ya, apakah Bapak karena mau di reshuffle jadi Bapak ngomongnya agak galak nih. Nah saya kira jangan gitu Pak. Saya pikir tuntaskan ini. Ya kalau Bapak pun di reshuffle, Bapak harus tetap bersuara sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya nggak tahu, kalau saya sih rasa yang baru-baru ini ada berapa video yang Bapak bikin itu kondisi negeri yang sebenarnya. Tapi saya udah takut ngomong gitu Pak, karena itu bisa dituduh makar itu. Besok polisi tinggal coba kamu buktiin, kan susah Pak. Nah lebih baik Bapak sekarang Menko Polhukam, ini hari baik Pak, kumpulin nih silaturahmi, ajak semua dialog, terbuka, cari jalannya. Jangan sampai terus dikasih contoh kalau di luar negeri kudeta, waduh, nggak bagus itu Pak, kurang mendidik. Bapak mungkin kan kontak ke Presiden kan nggak sulit, jelaskan Pak Presiden, karena Bapak bisa terpilih Menko Polhukam, bahkan sebelumnya Bapak calon kuat untuk Wakil Presiden. Ini kan berarti Pak Jokowi sayang sama Bapak, jangan Bapak langsung kasih beritanya yang, ya walaupun kalau menurut saya sih, keadaan yang Bapak ngomong itu, yang bener tuh yang sekarang Pak, yang kemarin-kemarin itu Bapak ya masih suara-suara yang dipengaruhi oleh orang-orang yang mau Indonesia nggak jadi bagus. Saya kira gitu ya Pak ya. Coba Bapak nanti lihat nih. Mohon izin Pak, itu statement Bapak nanti kita cuplik tuh Pak, biar orang tahu. Dan bukan saya aja Pak, banyak temen yang kaget. Loh, kok Pak Mahfud ini ngomongnya begini? Ada yang bilang, frustasi dia Lius, bentar lagi mau di reshuffle. Ah, saya nggak percaya itu Pak. Bapak di reshuffle atau tidak, Bapak tetap teman saya. Bapak tetap saya anggap itu menjalankan amanah yang baik. Ayo Pak, bulan baik nih, menjelang akhir Ramadan, do something untuk kebaikan negeri. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak ya.